bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mengikuti ibadah overflow pada sore hari ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Amin. Biarlah setiap kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita beribadah dengan sikap penyembahan. Sebab kita percaya bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah kasih karunia-Nya dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dia adalah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Maka biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia saja. Bagi Dialah segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, 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 bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dialah segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bapak Ibu, saya silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita manusia tidak akan selalu ada di dalam fase baik-baik saja. Kebanyakan orang itu terpuruk dan juga masuk di dalam ketakutannya masing-masing. Sehingga akhirnya mereka memilih jalan pintas dan akhirnya berujung kepada dosa. Dalam setiap fase apapun harusnya kita mengingat Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang akan memberikan pengharapan dan juga pengampunan dosa. Maka marilah kita datang kepadanya untuk boleh mengaku setiap dosa kita dan tidak tenggelam lagi di dalam dosa itu. Walau dalam lembah kekelaman, kami percaya perlindungan hanya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Dia tinggalkan kita. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Dia tinggalkan kita. Sungguhnya dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Saudara jemaatku boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu
setiamu Tuhan di hidupku. Mari saya beri kita kesempatan untuk boleh datang di hadapan Tuhan, untuk mengaku setiap dosa kita, untuk mengaku setiap pelanggaran yang kita buat, yang terkadang membuat Tuhan kita kecewa, kadang-kadang membuat Dia sedih hatinya karena kita anak-anaknya masih melakukan dosa di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, kami membawa diri kami yang rapuh ini di hadapan-Mu. Kami menyerah ya Tuhan dengan segala jalan keluar yang kami usahakan sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu di dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dosa daripada Engkau Yesus yang adalah sumber pengampunan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Biarlah ini mengubahkan hati kami dan kami bisa berjalan dengan penuh pengharapan yang datangnya daripada Engkau, Yesus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus, yang adalah penolong dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Bersyukurlah kepada setiap kita yang sudah mengaku setiap dosa, karena kita semua akan disayangi oleh Allah. Dan mari sama-sama kita baca petunjuk hidup baru dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tuhan itu kekuatan dan perisai, pelindungku. Kepadanya hatiku percaya dan aku mendapatkan pertolongan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan dengan menyanyianku akan bersyukur kepadanya. Dialah Allah yang layak dimuliakan. Dialah Allah yang layak untuk ditinggikan. Biarlah terpujilah nama Tuhan, karena Dia adalah perisai pelindung kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap
memuji Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan menolong kita untuk bisa berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu sekarang tiada berubah. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan bagi para wanita pacaran. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi yang belum. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bersama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Coba kita katakan sekali lagi, firman, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk jadi alat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Selamat hari Minggu dan selamat hari terakhir di tahun ini. Ya. Saya diberikan tema Glorifying and Praising God, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan mendalami kitab Lukas dalam peristiwa kelahiran Yesus. Kita akan baca Lukas 2 ayat 8-14 disusul dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa menyimak di layar, saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 2 ayat 8-14 dan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari bersama-sama kita bacakan ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, bagilah setiap kita yang mendengar dan jadi pelaku firman sehari-hari kita. Saya akan memulai dengan pertanyaan, kenapa kita memuji dan memuliakan Tuhan? Kita mau mendalami memuji dan memuliakan Tuhan dari kacamata gembala pada waktu peristiwa kelahiran Yesus. Maka kita harus kembali ke awal mula perikop. Seandainya kita jadi gembala-gembala yang tadi Bapak Ibu, apakah kira-kira respon kita akan sama? Yang kita rasakan kalau misalnya kita ketemu malaikat. Siapa yang kira-kira responnya akan sama? Jadi kalau kita ada tiba-tiba turun dari langit bercahaya, terang sekali. Responnya kira-kira apa Bapak Ibu kalau kita ketemu dengan malaikat? Ada suara-suara kecil di sana? Sukacita. Ketemu malaikat langsung sukacita Pak ya? Oh, iya, responnya bisa begitu. Ada yang lain, ada yang takut enggak sih kalau ketemu dengan malaikat? Mas Herman takut. Kenapa Mas Herman? Tiba-tiba terang, silau. Takut ya. Ya, oke. Sama dengan gembala, ada sukacita. Ya. Atau mungkin memang ya sekarang kan firman Tuhan lebih mudah diakses ya. Mungkin kita semakin merasa bahwa kita mulai mengenal Tuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan malaikat justru kita mungkin bersukacita. Malaikat turun, wah terang. Aku siap Tuhan angkat aku. Mungkin responnya bisa begitu. Nah,
Tapi kenapa waktu itu kok gembala ketakutan? Kita mau belajar dari kacamata gembala ya. Mereka ketakutan karena sebenarnya itu tidak pernah atau jarang terjadi salah satunya. Mereka sangat ketakutan, ini nyangkut. Ya, kenapa mereka sangat ketakutan? Karena itu jarang terjadi. Itu sesuatu yang aneh. Mereka menyadari ada entitas yang berbeda yang lebih tinggi di hadapan mereka. Dan pada waktu itu, keberadaan malaikat itu juga dianggap sebagai hakim. Jadi kalau didatangi oleh hakim sendiri, waduh waktunya mati nih. Mungkin pikiran itu yang ada di pikiran gembala waktu itu. Nah mungkin ini menjadi alasan mereka. Pertanyaan berikutnya, kenapa malaikat itu menampakkan diri pada gembala? Peristiwa ini sebenarnya mengandung unsur simbolis. Jadi saya ketika mempersiapkannya, saya membaca, salah satunya karena ya Tuhan itu adalah gembala. Maka untuk mempersiapkannya, malaikat juga menemui gembala. Karena Tuhan adalah gembala bagi umat-umatnya yang hilang. Itu salah satunya. Tapi alasan yang kedua, masih simbolis. Kita melihat profesi gembala itu apa? Profesi gembala itu bukan suatu profesi yang luar biasa, bukan suatu profesi yang penting, bukan profesi yang membuat mereka menjadi orang terkenal. Ada yang kenal ini? Ya, dia gembala anjing. Jadi dia orang yang sangat terkenal karena dia bisa menaklukkan anjing yang segalak apapun. Dia orang yang terkenal, gembala anjing atau misalnya dog trainer lah, dia pelatih anjing. Nah, profesi Caesar sebagai ahli anjing membuat dia jadi terkenal. Dia akhirnya memiliki status yang tinggi, memiliki sosial yang juga luas dan tinggi, artis-artis pun ketemu dengan dia, tapi tidak dengan gembala pada waktu itu. Gak ada gembala yang bisa terkenal pada waktu itu. Profesi yang lain apa sih yang ada waktu itu? Ada pandai besi, ada pengrajin, ada seniman, ada di jajaran pemerintahan. Profesi yang bisa membuat orang terkenal. Jadi zaman dulu pun ada strata-stratanya juga. Sekalipun sebagai pengrajin atau pandai besi lah, pasukan kalau mau buat pedang, carinya yang jago bikin pandai besi, yang jago bikin pedang. Maka masih ada strata itu. Tapi gembala nggak ada. Wah ini gembala paling jago. Ya kalau ngelatih gembala, domba bisa lompat sesuai maunya dia. Nggak ada dikenal begitu. Gembala itu termasuk kaum yang terbuang, kita bisa bilang. Nah, mereka kaum yang unholy. Kenapa unholy? Pekerjaan gembala itu membuat mereka itu tidak bisa datang beribadah. Jaraknya kalau mau beribadah itu kan jauh sekali ya. Jadi pekerjaan mereka menggembalakan domba itu kalau mau mencari makan ke sana, mau ibadah ke sana, nggak sempat. Sehingga mereka yang tidak pernah beribadah, mereka akan dianggap sebagai kaum yang tidak holy, tidak holistik. Mereka kaum yang terbuang, mereka kaum yang bedalah stratanya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Itu anggapan orang-orang bagi para gembala. Lalu mengapa Tuhan memilih mereka untuk mendengarkan kabar baik? Itu menunjukkan bahwa memang Kristus datang untuk orang-orang yang seperti itu. 1 Korintus 1 ayat 28. Apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi waktu itu kalau gembala ketakutan sebenarnya sangat wajar. Karena mereka bukan orang yang pintar. Mereka bukan cendekiawan. Mereka orang yang praktis. Mereka lebih berani ketemu serigala daripada ketemu sama malaikat. Karena kebiasaan mereka memang menghalau serigala dari domba-domba mereka. Sehingga ketika mereka ketemu dengan malaikat, sesuatu yang berbeda, bercahaya, kemuliaan yang luar biasa, mereka ketakutan. Tapi sekali lagi, mereka rupanya yang dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan kabar baik. Di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, mungkin kita ada yang di atas, mungkin ada di tengah, mungkin ada di bawah. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah kita semua itu sama seperti para gembala ini. Kita ini orang-orang yang terbuang. Kita punya persamaan dengan gembala ini. Terbuang ini dari apa sih sebenarnya? Ya karena kalau kita ketemu dengan kemuliaan Allah, nggak bisa. Kita berdosa. Tapi justru orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan cari. Orang-orang yang sadar kalau dirinya itu nggak layak.
itu akan dilayakan oleh Tuhan. Kemudian malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat ini pengertian Bapak Ibu. Jadi di pasal 1 kalau di Lukas ya, ini ada 2 kali kejadian di mana malaikat itu menampakkan diri. Yang pertama ketika memberitakan kelahiran Yohanes kepada Zakaria. Yang kedua ketika memberitahu Maria bahwa Maria akan mengandung. Dan 3 kali malaikat menampakkan diri itu dimulainya dengan jangan takut. Karena yang didatangi ya ketakutan ya. Bisa naik. Nah. Ini respon Zakaria. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Sama seperti respon gembala ya yang di bawah. Malaikat bertemu dengan gembala yang di bawah itu. Kemuliaan Tuhan meliputi mereka dan sangat ketakutan. Itu sama dengan responnya gembala. Cuma Maria yang terkejut. Jadi tidak dituliskan takut. Maria terkejut mendengar perkataannya itu. Karena ketika malaikat datang kepada Maria, dia memberikan salam yang berbeda. Cuma Maria yang terkejut. Nah, tapi melihat respon dari orang yang didatangi, malaikat berkata jangan takut. Nah ini memang ketika ditelusuri mungkin memang harus ditenangkan pikirannya dulu. Karena kalau mereka lagi takut dikasih pesan, nggak nyambung pasti biasanya. Kita kalau sudah keburu-buru, pikirannya lagi kalut, dikasih pesan sama sebelah kita, orang sebelah kita ngasih pesan, kita mungkin tidak dengar apa-apa. Karena kita lagi bingung. Nah, makanya jangan takut. Jangan takut. Mau dikasih pesan, jadi jangan takut dulu. Kalau kamu takut, pesannya nggak bisa nyambung. Jadi jangan takut. Maka para gembala mendapatkan pesan ini, bahwa pesan ini adalah kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Kelahiran juru selamat itu sudah telah lama dimuatkan oleh para nabi. Kira-kira kelahiran Yesus itu kira-kira 700 tahun setelah nubuatan Nabi Yesaya. Jadi mungkin gembala ini nggak langsung paham ketika dia ngomong bahwa akan ada juru selamat untuk seluruh dunia. Mungkin nggak langsung nyambung. Tapi sejarah yang panjang itu pasti membuat para gembala ini juga punya cerita-cerita yang diturunkan dari turun-temurun. Pasti dia tahu bahwa sebagai suatu bangsa yang sedang dibawa penindasan terus-menerus, itu ada harapannya. Pasti ada cerita yang diturunkan bahwa tunggulah nanti akan datang penyelamat buat bangsa kita. Ada cerita yang akan diturunkan. Itu akan ada pengharapan. Sekali lagi Allah menyelamatkan bangsa ini. Israel pada waktu itu ada berada di bawah tirani Kekaisaran Roma. Kekaisaran Romanya sudah kejam. Raja yang dipilih untuk memimpin Yudea, Herodes, juga sama kejamnya. Jadi datangnya juru selamat bagi Israel ini suatu pengharapan yang terpendam. Nah, pada waktu itu sekali lagi gembala-gembala orang yang mungkin dianggap bukan siapa-siapa pada waktu itu dipilih untuk mendengarkan pesan ini. Seluruh bangsa, kalau bahasa Inggrisnya itu all people. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh bangsa ini tidak ngomong tentang bahasa Israel aja. Ini ngomong tentang suatu yang lebih besar lagi. Gembala yang waktu itu ketika seluruh bangsa, ada siapa lagi ya? Mungkin bangsa-bangsa di sekitar Israel, masa Roma diselamatkan juga? Mungkin itu pikirannya gembala. Tapi pesan ini menunjukkan bahwa memang keselamatan ini, juru selamat ini datang untuk seluruh bangsa. Ini suatu pesan yang saya boleh bilang kosmis begitu ya. Karena itu di luar nalar manusia, di luar nalarnya para gembala juga pada waktu itu. Surat Efesus menegaskan Paulus, walau kamu tanpa Kristus tidak masuk ke warganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini sekali lagi menekankan bahwa orang-orang yang dulu tidak masuk dalam rencana awal, ternyata sudah dimasukkan dalam rencana keselamatan itu. Orang-orang yang terbuang. Kita orang yang terbuang. Karena kita terpisah oleh dosa. Nah, kita sudah mendengarkan dan percaya sama Kristus, akhirnya masuk ke dalam rencana keselamatannya, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, kita sebenarnya adalah umat yang terbuang. Kenapa? Karena kita nggak layak mendapatkan janji itu. Tapi dikasih loh. Keberadaan gembala menunjukkan bahwa
Sungguh-sungguh waktu itu justru kaum yang terbuang yang dicari sama Tuhan. Kaum yang terbuang yang didatangi oleh malaikat. Kalau Israel terus-menerus berada di bawah tirani yang gak berkesudahan, sehingga mereka menantikan Mesias, kita ini yang kaum terbuang masa kini ada di bawah tirani apa? Penindasan. Kita ada di bawah penindasan apa Bapak Ibu kira-kira? Masa ditindas pemerintah sendiri enggak ya? Ya, kita ditindas oleh kedagingan kita sendiri Bapak Ibu. Kita ditindas oleh natur kita sendiri yang sulit untuk tidak berdosa. Natur itu menindas kita. Kita berada di bawah bayang-bayang dosa terus menerus. Nah, dosa ini harusnya dipahami orang Kristen itu lebih dalam. Kalau kita nggak memahami dosa sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang dalam, kita cuma akan menganggap dosa itu sebagai suatu kesalahan itu yang moralitas. Kita anggap kesalahan itu ya biasa, kita cuma melihatnya dari kacamata moral aja. Padahal justru dosa ini yang memisahkan kita dengan Allah. Jadi kalau kita nggak bisa memahami apa itu upah dosa adalah maut, kita sesungguhnya masih melihat dari kacamata moral. Bahwa dosa itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Padahal dosa adalah hal yang memisahkan kita dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita yang nggak layak masuk ke dalam rencana keselamatan Allah. Kita masuk di dalam rencana keselamatan Allah. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita memuji dan memuliakan Tuhan? Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari kacamata gembala mungkin setelah mereka takut, ya mau jangan takut, mereka berhenti takut. Tapi mereka tidak bisa berhenti kagum. Karena diliputi kemuliaan loh. Kita bisa bayangkan gak sih diliputi kemuliaan itu gimana? Kalau disinari mungkin kita bisa bayangkan ya, tapi diliputi kemuliaan. Bahasa Inggrisnya ini memang menggunakan kata in awe, jadi mereka kagum. Apalagi ketika malaikat satu sudah mengagetkan, oh ada malaikat satu. Tiba-tiba surga juga terbuka, loh pasukannya banyak. Itu akan menimbulkan rasa kagum yang luar biasa. Itu akan menimbulkan kata wow. Tapi pertemuan kita dengan Tuhan harusnya juga mempunyai sense itu bukan? Kita harus punya sense factor ketika kita ketemu Tuhan. Jadi pertanyaannya jadi dua. Kalau kita beribadah, nggak ada wow factornya, mungkin kita sedang tidak ketemu Tuhan. Padahal Tuhan ya sudah siap-siap saja ditemui. Tapi hati kita nggak siap menemui Tuhan. Hati kita lagi pikirannya kemana-mana. Wow factor itu pernah nggak sih Bapak Ibu membayangkan atau ada kejadian di mana wow, Tuhan luar biasa. Ada kejadian yang di luar nalar Bapak Ibu Saudara dan itu membuat Bapak Ibu kagum. Ada nggak sih kejadian itu? Dan memang itu nggak bisa kita alami berkali-kali. Maksudnya tidak bisa kita alami berhari-hari. Tapi kalau ada perasaan itu di mana kita ketemu Tuhan secara pribadi dan itu wow Tuhan. Coba ingat lagi perasaannya. Karena seharusnya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, selalu ada wow factor itu. Kita ketemu dengan Tuhan loh. Yang kita di luar nalar kita sebenarnya. Perjumpaan pribadi dengan Allah itu harus yang kita kejar. Harusnya jadi sesuatu yang wow tadi. Tapi kalau lagi kita beribadah, kadang-kadang itu kita justru tidak fokus mencari Tuhan. Kita kadang-kadang justru jadi juri. Kuncinya salah. Nadanya fals. WL-nya offbeat. Khotbahnya nggak landing. Kostumnya nggak matching dan lain sebagainya. Saya pun punya kecenderungan yang sama Bapak Ibu. Saya pun mudah terkecoh begitu ya. Karena beribadah itu mengarahkan pandangan kita sama Tuhan itu memang akan diganggu terus dengan iblis.
Iblis gak suka kalau kita beribadah, jelas. Iblis gak suka kalau kita berelasi dengan Tuhan. Maka kesempatan itu akan selalu dikecoh. Begitu ada kesempatan, iblis masuk. Begitu ada kesempatan, HP bunyi. Oke, kita lihat HP aja. Fokusnya sudah gak sama Tuhan. Sekali lagi, pertemuan dengan Tuhan itu harusnya menjadi wow factor. Tapi banyak ternyata yang bisa mengarahkan pandangan kita dari Tuhan. Mengarahkan fokus kita lari daripada Tuhan. Musik yang sempurna bukan jaminan bahwa hati kita itu selagi terarah sama Tuhan. Panggung yang megah luar biasa itu juga bukan jaminan bahwa kita sedang beribadah dengan tepat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya juga, kita mau beribadah dengan suasana yang sederhana. Aku beribadah dengan yang sederhana aja karena Tuhan Yesus lahirnya kesederhanaan. Ruangan, musik, sesuatu yang kita dengar dan kita lihat, terkadang itu adalah kita salah mengartikannya sebagai satu sensasi. Padahal persekutuan dengan Tuhan harusnya tidak terbatas dengan ruangan, suara, merdunya suara yang kita dengar, tampilan yang menarik di mata kita. Tentu kalau musik dieksekusi dengan baik, itu akan menolong konsentrasi kita dalam beribadah ya. Tapi kita perlu berhati-hati sekali lagi untuk tidak terbuai di dalam sensasinya. Karena memuji Tuhan adalah sebuah respon akan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan respon terhadap sensasinya. Dalam ibadah kadang-kadang kita terbawa suasana untuk ingin ikut sensasinya. Kita sedang mengarahkan pada Tuhan, kita terarah pada sensasinya. Musiknya bagus sekali, panggungnya luar biasa. Ibadah tidak berkata tentang itu. Ibadah berkata tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka kalau fokus kita goyang, lurusin lagi. Ketika kita menyanyi, fokuskan nyanyian kita sama Tuhan. Dan itu sulit, jujur itu sulit. Tapi ini poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa kenapa kita memuji dan memuliakan Tuhan? Karena itu adalah respon akan perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Ini adalah poin kita yang kedua. Yang pertama, karena kita sudah masuk di dalam rencana keselamatan Allah, sekalipun kita tidak layak, tapi kita masuk. Yang kedua, itu adalah respon kita terhadap perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Singkat cerita, setelah gembala bertemu dengan malaikat, lalu tingkapnya terbuka, bala tentara surga memuji Allah, mereka bergegas untuk menemui bayi Yesus. Mereka bercerita kepada Maria dan Yusuf tentang semua yang terjadi. Lalu dituliskan bahwa semua yang mendengar menjadi heran. Maria yang mendengarkannya juga kemudian menyimpan di dalam hati dan merenungkannya. Yusuf juga mungkin heran dan mungkin lega gitu ya, bahwa apa yang dilakukan ternyata benar. Bahwa memang yang ajaib ini lagi terjadi. Bahwa Maria ini memang adalah anak darah yang mengandung anak. Ketika Maria bertemu dengan malaikat, malaikat mengatakan bahwa anak yang lahir akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika gembala menemui mereka dan menyambungkan cerita mereka, ternyata kisah ini terbukti bahwa ini tidak berputar di keluarga kecil ini. Keluarga Maria, Yusuf, dan juga Yesus. Gembala dari antah berantah tiba-tiba datang menemui mereka menunjukkan bahwa kelahiran Yesus ini sesuatu yang magnificent, luar biasa besar, sesuatu yang kosmis. Memang tidak diceritakan di awal bahwa ketika Yesus nantinya besar, dia akan menanggung siksa bagi manusia. Nah, tapi kelahirannya aja sudah sesuatu yang sangat besar. Hingga malaikat pun memuji dia. Tapi saya rasa dari kelahiran Yesus saja sudah ada wow factor itu. Bagaimana respon para gembala? Mereka pulang, mereka memuji dan memuliakan Allah. Lagunya apa? Enggak diceritakan. Saya mungkin bayangkan glory glory haleluya. Tapi mereka belum ada lagu waktu itu ya. Tapi mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Kita nggak tahu lagunya apa. Tapi kita bisa lihat alasannya. Kenapa mereka menyanyi dan memuji Tuhan? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Para gembala ini menyanyi, bersukacita memuji Tuhan, karena kebenaran dinyatakan kepada mereka. Ini juga harusnya jadi alasan buat kita, kenapa kok kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kebenaran itu sudah ditunjukkan sama kita. Memuji Tuhan itu deklarasi kita atas kebenaran akan the truth, akan Tuhan yang benar ceritanya. Maka kalau kita memuji Tuhan, lagunya lagu pujian, tapi hati kita nggak percaya bahwa Tuhan itu benar adanya, ya kita lagi sekedar nyanyi, kita tidak memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah deklarasi kita akan kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan. Alkitab sudah bisa kita akses sekarang dengan mudah. Kita bisa mendalami Alkitab, bisa membaca Alkitab. Tapi melihat sebagai satu kebenaran, itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa percaya bahwa Yesus benar adanya. Maka ketika kita sungguh-sungguh mau menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, itu karena kita tahu Yesus seluruh ceritanya sampai sekarang semuanya adalah kebenaran. Injil adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ketika kita menyanyi, itu adalah deklarasi iman kita akan kebenaran itu. Percaya sama Tuhan itu bukan iman yang sekedar lewat. Hari ini percaya, besok enggak. Besoknya lagi, percaya lagi, berubah-ubah. Sulit sekali. Hari ini kita bilang Tuhan baik. Waktu yang lain kita bilang Tuhan jahat. Tapi bisa jadi ini proses yang memang harus kita lalui. Karena iman itu nggak bisa lepas dari kesaksian hidup. Melihat kebaikan Tuhan itu, kalau cuma sekali, lalu kita maju ke depan dan kita berhenti melihat bahwa kebaikan Tuhan itu terus ada. Kita berhenti menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu penyertaannya itu terus menerus. Ya, kita berhenti bersyukur. Kita akan bilang ketika sesuatu hal yang buruk terjadi, kita akan bilang, kok Tuhan jahat? Padahal kalau kita lihat ke belakang dan melihat dengan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan itu ajaib dan banyak, berkali-kali. Iman itu diuji ketika kita sudah melewati hal yang sulit dengan pertolongan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan itu bukan berarti ketika semuanya baik-baik saja, oh Tuhan baik. Semuanya akan diuji ketika hal yang buruk terjadi, kita bisa tetap berjalan sama Tuhan nggak? Kita bisa tetap beriman nggak? Kalau Tuhan itu yang pasti akan menolong kita. Semuanya akan dilalui pada waktunya Tuhan. Iman itu diuji ketika kita melewati yang sulit bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang wow, lagi-lagi wow factor. Gak disangka-sangka sampai kita bisa bilang bahwa wah Tuhan itu ajaib ya, pertolongannya gak terduga. Contohnya Bapak Ibu, patah hati misalnya, sudah pacaran bertahun-tahun, putus. Kenapa Tuhan, kenapa putus? Hubungan saya masih nyambung ya Bapak Ibu. Ya. Kejadian yang sakit itu bisa jadi ada cerita yang Tuhan mau sisipkan. Bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan kita dari satu hubungan yang toksik. Bisa jadi malah kita yang toksik, Tuhan lagi mau bentuk kita untuk jadi nggak toksik buat pasangan kita. Ekonomi lagi turun, bapak stres berat, karyawan menggelapkan uang dan sebagainya. Ternyata lewat hal tersebut Tuhan sedang memulihkan keluarga mereka. Bapak dan anak yang selama ini tidak bisa komunikasi, ada kesempatan komunikasi. Anak bisa mendoakan bapak, mereka saling menguatkan. Iman kita ditempa dengan perjalanan kita bersama Tuhan. Pengalaman itu jadi kesaksian hidup kita. Ini alasan yang ketiga kenapa kita memuji Tuhan. Bahwa kita adalah mendeklarasi akan kebenaran Allah yang sudah kita alami melalui kesaksian hidup kita. Kita memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan itu benar. Kita memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan itu sudah baik bagi kita. Orang bisa bernyanyi dengan sangat baik, belum tentu hatinya diperkenan sama Tuhan. Belum tentu nyanyiannya diperkenan sama Tuhan. Apalagi kalau memuji Tuhannya cuma di hari Minggu. Senin sampai Sabtunya latah. Kita sering mendapati kalau kita latah itu, oh my God. Oh Tuhan. Itu bukan memuji Tuhan, itu latah. Kadang-kadang anak kecil nggak sengaja lari pecahin gelas. Aduh Gusti, nama Tuhan dipanggil-panggil. Itu bukan memuji Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memuji dan memuliakan Tuhan harus dengan bernyanyi? Tidak Bapak Ibu Saudara. Sewaktu waktu kami sempat bersama beberapa hati kita mengunjungi
satu oma-oma yang sudah terbaring, sudah sakit dan nggak bisa berbicara. Ketika kita ajak bicara, dia cuma bisa tapi kita tahu oma ini suka menyanyi. Maka ketika kita visit, kita akhirnya menyanyi di sana. Lagunya kalau nggak salah, Aku Mau Cinta Yesus. Beliau ikut menyanyi, sekalipun yang terdengar suaranya cuma tapi beliau ikut nyanyi. Dia memuji dan memuliakan Tuhan dengan keterbatasannya. Tapi kita tahu bahwa hatinya terarah sama Tuhan. Kalau enggak akan ada kerinduan kita untuk menyanyi buat Tuhan. Enggak ada kerinduan oma ini untuk menyanyi, memuji Tuhan. Dan kerinduan itu harusnya jadi keseharian kita. Memuji Tuhan itu tidak hanya di hari Minggu. Memuji Tuhan itu adalah respon kita hari demi hari, terus menerus. Karena pertolongan Tuhan itu sudah terus menerus hari berhari. Tiap hari kita merasakan pertolongan Tuhan. Apakah kita sudah tiap hari bersyukur? Atau kita cuma fokus sama hal-hal yang buruk yang sedang terjadi? Memuji dan memuliakan Tuhan itu respon syukur kita tuh. Dan harusnya kalau itu sudah menjadi respon syukur kita sehari-hari, maka itu menjadi kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan dengan nyanyian saja. Ini ditulis memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau di bahasa Inggris itu ketika menyanyikan pujian akan dikatakan sing praises. Jadi praise and worship itu tidak melulu tentang nyanyiannya. Tapi kita memuji dan menyembah Tuhan ketika hati kita terarah sama Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau. Kata-kata itu pun sudah memuji Tuhan. Maka jangan sampai kita, sekali lagi jangan sampai kita terlena dengan sensasi ketika kita beribadah Bapak Ibu. Memuji Tuhan itu alasannya salah satunya adalah 3 ini. Bang. Pertama alasannya, saya tekankan lagi alasan kita yang pertama bahwa kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita sudah masuk di dalam rencana keselamatan Allah. Sekalipun kita nggak layak, sekalipun kita adalah kaum yang terbuang. Yang kedua, itu adalah respon perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Yang ketiga, kita memuji Tuhan karena itu deklarasi iman kita akan kebenaran Allah yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Saya ingin menutup khotbah saya dengan nyanyian yang sederhana, yang waktu itu saya nyanyikan bersama, kita nyanyikan dengan hamba Tuhan, bersama dengan oma ini. Lagunya Aku Mau Cinta Yesus. Kita mengenal Allah melalui karya Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus. Banyak orang yang mendengar Kristus mati, disalib, tapi mereka tidak yakin itu benar. Banyak orang mendengar tapi tidak percaya. Maka kalau kita sudah percaya, sungguh kalau Kristus mati untuk kita, bahwa kita berada di dalam jaminan keselamatan melalui Kristus, sungguh memuji dan memuliakan Tuhan itu harusnya jadi kerinduan kita hari demi hari. Kita harusnya mencintai Tuhan. Kristus mati untuk kita, itu sebuah kebenaran. Maka kita mau menyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Lagu ini sederhana Bapak Ibu. Liriknya hanya ada 8 baris. Lagu yang sederhana, melodinya sederhana. Mari kita nyanyikan sebagai perenungan kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan bahwa kita rindu memuji Tuhan senantiasa. Karena Tuhan sudah baik bagi kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Allah yang kami kenal melalui Kristus, dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Sungguh kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami yang gak layak Tuhan panggil untuk masuk dalam rencana keselamatan-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu ingin memuji, memuliakan Tuhan senantiasa. Kami rindu untuk menyadari kebaikan Tuhan yang sesungguhnya ada. Tapi kami gak sadar. Karena kami yakin dan percaya sungguhnya kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Maka ampuni kami Tuhan yang seringkali salah fokus. Kami lagi fokus pada hal-hal yang buruk yang terjadi. Kami tidak melihat penyertaan Tuhan yang kami alami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami ingin senantiasa memuji muliakan Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah kebenaran bagi kami. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan senantiasa. Karena Engkau sudah baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah ini kerinduan kami. Kami ingin senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Dan kami ingin dipakai Tuhan seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah diberitakan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Allah Roh Kudus yang memproses setiap hati kami,